warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang sampai kepada kita. Terutama yang kita rasakan saat ini adalah masih ditempatkannya kita di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Barang siapa, wahai orang-orang yang berniat ingin memperbaiki diri atau ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka inilah tempatnya. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka peluang kalian dipersempit. Ini nikmat yang besar yang tidak bisa dihitung dengan rupiah atau tidak bisa dihitung dengan harta dunia yang lainnya. Banyak di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingin kembali mendapatkan bulan suci Ramadan namun terhalang. Imma mungkin halangannya dari ajal, sudah meninggal dunia, tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Dan ini adalah kesempatan kita, belum tahu kita tahun depan apakah masih bertemu dengan bulan Ramadan, atau di antara mereka ada yang memasuki bulan Ramadan masih hidup tetapi dalam kondisi tidak maksimal, sakit dan lain sebagainya. Maka memandang orang-orang yang sehat, dia akan mungkin menyesali dulu kenapa saya tidak maksimal. Atau di antara mereka ada yang memasuki bulan Ramadan, bagaimana? Hanya niat puasa, menggugurkan kewajiban, selesai. Tidak ada niat untuk memperbaiki diri atau nanti mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat saya. Tidak ada seperti itu. Dia hanya, ya sudah, bulan Ramadan ini bulan puasa, saya puasa sampai akhir. Ini masih lumayan. Ada lagi yang masuk bulan suci Ramadan, bahkan jangankan niat ibadah, niat puasa saja tidak ada. Masuk bulan suci Ramadan, yang ada di kepalanya apa? Idul Fitri. Yang ada di kepalanya mudik dan lain sebagainya. Maka nikmat yang besar, saya katakan, ketika kita ditempatkan ke bulan suci Ramadan masih dengan ruh yang nempel di jasad kita, dengan kesehatan, rizki yang luas, kemudian kita ditempatkan iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan berniat untuk ibadah. Nikmat besar, tidak ada yang lebih besar dari ini. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hamba-hambanya untuk memperbaiki diri, menjadi hamba yang lebih bertakwa. Kemudian Rasul mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang Nabi SAW bersabda, taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, insyaallah saat ini kita bicara tentang fikih puasa. Ini adalah salah satu sebab atau tips supaya kita lebih baik di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah mempelajari fikih puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang saleh.
Penulis mengatakan di sini, ini saya ambil dari kitab ya, Mukhtasar Fiqhil Islami. Mukhtasar itu ringkasan fikih Islam. Ringkasan fikih Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim At-Tuwaijiri rahimahullah. Beliau adalah mufti di negeri Saudi Arabia pada zamannya ya. Dan kitab ini digunakan untuk pelajar di Kulliyatul Haram di Mekah sana. Ya. Beliau mengatakan yang pertama as-shaum, apa makna shaum atau puasa? Puasa maknanya adalah secara bahasa al-imsak. Puasa itu imsak, yaitu menahan. Yaitu menahan dari segala macam yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Itu puasa. Puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Secara istilah apa? Secara istilah adalah menahan, ya, menahan dari segala yang membatalkan puasa dari waktu fajar sampai tenggelam matahari disertai dengan niat. Berarti dari sini kita ketahui rukunnya puasa dua. Dari sini, dari definisi ini kita ketahui rukunnya puasa itu dua. Ya. Rukun ini adalah sesuatu hal yang harus ada. Tidak ada salah satunya akan membatalkan amalan tersebut. Contohnya kalau sholat rukunnya ada 14. Ya, rukunnya ada 14. Salah satunya baca Al-Fatihah, tumakninah, ruku, kemudian sujud. Salah satu dari hal itu ditinggalkan, bagaimana status sholatnya? Orang sholat tanpa ruku batal sholatnya. Orang sholat tanpa Al-Fatihah batal. Nah, puasa dua rukunnya, niat dan menahan. Ya, niat dan menahan. Menahan maksudnya yang tadi dari waktu subuh sampai maghrib, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, dan hal yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, oleh seluruh ulama, yaitu 3 yang disepakati. Ini adalah asas sesuatu yang membatalkan puasa. Ada 3: makan, minum, jima. Makan, minum, jima. Ya. Kemudian yang nomor 2, yang kondisional. Sebagian ulama ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Kaidahnya nomor 2 itu, kaidahnya adalah segala sesuatu yang apabila masuk menjadi penguat tubuh, yang apabila keluar dari dalam tubuh menjadi pelemas tubuh. Saya ulang. Yang kedua, ya, pembatal puasa itu adalah segala sesuatu yang apabila masuk menjadi penguat tubuh, tubuh jadi seger. Ya. Dan yang berikutnya, apabila keluar berarti sesuatu itu dari dalam tubuh. Apabila keluar itu menyebabkan lemas. Ya. Ini kaidah tentang pembatal itu. Contohnya bagaimana? Nanti kita singgung, tapi contohnya barangkali supaya nggak bingung. Segala sesuatu yang masuk ke tubuh jadi penguat, nah, makan contohnya. Makan. Apa hukum Ustaz kalau makan kelereng? Batal nggak puasanya? Itu kaidahnya. Segala orang makan kelereng jadi kenyang nggak? Nggak batal berarti puasanya. Cuma dia haram. Dia termasuk bunuh diri. Adapun masalah bab puasa nggak batal karena dia tidak
menguatkan. Sama dengan contohnya orang suntik atau infus. Apa hukum infus ketika berpuasa? Jika infus itu obat, bukan makanan, dia obat infusnya, nggak batal. Tapi kalau infusnya itu makanan, itu jadi penguat tubuh, batal. Ya, salah satu contohnya. Kemudian yang kalau yang dari dalam keluar, ya contohnya bekam. Bekam secara asal kalau memang orang itu dibekam keluar darahnya, tidak melemaskan dia, tidak batal puasa. Tapi kalau dia bekam sampai lemah, ya kondisinya batal puasanya dan dia harus qadha, dan jika perbuatan itu disengaja maka dia berdosa. Ya, baik, masalah pembatal kita singgung nanti di akhir. Karena waktunya terbatas, kita agak singkat pilih yang penting-penting ya. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan. Ini tidak apa kita bahas walaupun kita sudah berada di hari kesekian. Ya. Beliau mengatakan yathbutu dukhulu syahru Ramadan bi ahadi amrayn. Menetapkan ini hal yang penting. Ya. Ini termasuk masalah prinsip, ya, menentukan hal ibadah harus dikembalikan kepada dalil, termasuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Di sini disebutkan oleh Syekh hanya diakui oleh syariat Islam salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah ru'yatu hilali syahri Ramadan, dengan melihat bulan. Melihat berarti wajah ini dihadapkan ke langit, ke atas, melihat. Ya, bukan dihadapkan ke bawah. Dihadapkan ke bawah menghitung. Dihadapkan ke atas, melihat. Ru'yatul hilal. Ini yang syar'i dan datang dari lisan Nabi SAW dan dari Al-Quran. Ya, man syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Ya. Ini tidak peduli atas perbedaan yang ada, kita kembali kepada dalil. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu dengan melihat. Kemudian disebutkan di sini siapa yang melihat? Muslim, adil, bukan pembohong. Qawiyun basar, matanya kuat, masih normal matanya. Ya, atau boleh dengan alat. Boleh dengan alat. Baik laki-laki maupun wanita sama. Ya, baik laki-laki maupun wanita. Cara kedua diizinkan oleh syariat, ikmalu syahri Sya'ban 30 yauman. Membulatkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, apabila hilal tidak terlihat. Jadi dua cara saja. Selain dua ini tidak diakui oleh syariat Islam. Saya ulang, dua cara tersebut adalah ru'yatul hilal, melihat. Ya, alhamdulillah pemerintah kita menggunakan melihat ini. Kemudian Nabi SAW memberi solusi. Apabila tidak terlihat, maka dibulatkan bilangan bulannya. Selesai. Alhamdulillah, ketika ada masalah, Rasulullah memberikan solusi. Jadi tidak ada celah lain di antara kaum muslimin ingin dengan metode hisab, metode yang lain sebagainya, nggak ada. Sudah ada kata Rasulullah, nggak terlihat, bulatkan. Kalimat beliau bulatkan berarti di situ mengandung mungkin saja hilal itu ada, tapi nggak terlihat, maka bulatkan katanya. Nggak usah susah-susah. Ya. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan, sumu li ru'yatihi, jelas. Puasalah kalian karena melihat, li ru'yatihi. Ya. Wa aftiru li ru'yatihi.
dan berbukalah atau maksudnya hari rayalah karena melihat juga. Fa in ghubbiya 'alaikum, jika terhalang pandangan kalian, hilalnya tidak terlihat, ya, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Bulatkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sangat jelas lafadznya. Bahkan ditambah lagi, di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, nahnu ummatun ummiyun. Kami ini umat yang ummi. Ya, la nahsibu, ya, wala naqra. Kami tidak bisa menghitung, kata Nabi SAW. Tidak bisa menghitung, ini perlu digarisbawahi. Tidak bisa hisab kita, kata Nabi SAW. Ya. Wa na'rifu, dan kami ketahui jumlah bulan itu adalah hakadha, hakadha, wa hakadha. Sambil beliau praktekkan ini. Berapa berarti? Hakadha 10, hakadha 10, hakadha 9. Berarti 29. Wa hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Dan 10, 10, 10, 30. Jelas dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan bagaimana menyikapi metode hisab? Para ulama ahlu sunnah mengatakan tidak perlu merujuk kepada metode hisab di dalam menetapkan bulan atau hilal. Untuk merujuk kepada hilal tidak perlu merujuk kepada bilangan atau metode hisab. Jawaban mereka simpel. Jika saja metode hisab itu diizinkan oleh Rasulullah, maka dari dulu sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilaksanakan pada zaman tabi'in, dilaksanakan pada zaman tabi'ut tabi'in, dilaksanakan pada imam yang empat tidak ada yang hisab sama sekali. Ya, kemudian dilaksanakan pada generasi berikut itu adalah mutaakhirin, kontemporer, ya, para ulama kontemporer yang berijtihad sendiri, dan ijtihad mereka kita mohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita di dalam bersikap kembali kepada sunnah, kembali kepada kebenaran. Ya. Dan salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyikapi bagaimana orang yang menentukan bilangan bulan dengan hisab, dia mengatakan hadza tasyabbuh bin nujum. Hadza tasyabbuh bil munajjimin. Ini tasyabbuh dengan ahli nujum. Yang menggunakan metode hisab, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini niru tukang tenun, ahli nujum. Ya, ilmunya perbintangan. Dan di situ datang riwayat dari Rasulullah SAW di dalam kitab Tauhid. Insyaallah nanti bisa kita pelajari. Rasulullah melarang seseorang dari umatnya untuk belajar perbintangan, kecuali di dalam menentukan hari. Ya. Adapun menentukan bilangan masuknya bulan untuk ibadah, datang riwayat khusus seperti tadi riwayat Abu Hurairah, dan masih banyak riwayat yang lainnya. Ya. Maka para ulama mengatakan metode hisab metode bid'ah. Karena kaidah bid'ah itu sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh Nabi pada masanya. Berarti sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh Nabi pada masanya. Mungkin Nabi bisa, tapi tidak dikerjakan. Contoh maulid, bid'ah kan? Bid'ah. Nabi mungkin tidak dulu mengerjakan maulid, mengumpulkan para sahabatnya, ayo makan-makan, kita baca sholawat. Mungkin tidak bisa nggak Nabi? Bisa aja, tapi tidak dikerjakan. Nah, ini kaidah bid'ah. Sama juga dengan metode hisab. Mungkin tidak Nabi menyeltukan ahli nujum, ahli falak pada zamannya. Silahkan coba hitung. Bisa nggak gitu? Bisa, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini kaidah penting. Ya, kita tidak fanatik terhadap tokoh, tidak fanatik terhadap organisasi, tapi kata Nabi SAW, wa idza
ra'ait ba'dakum atau man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup setelahku akan menemukan perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian kembali ke sunnah. Nah, dan para ulama yang khilaf bukan masalah hisab atau ru'yah, enggak semuanya ru'yah semua. Yang khilaf itu masalah matlaq. Ini saya luruskan ya, masalah matlaq. Sebagian mereka mengatakan, bahkan jumhur mayoritas seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan jika ada satu yang melihat hilal maka satu dunia ikut. Tapi Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i mengatakan masing-masing daerah memiliki penentuan masing-masing yang dikembalikan kepada ulil amrinya. Dan di antara dalil-dalil yang ada, wallahu a'lam, pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat. Ya, lebih kuat. Walaupun dua masalah ini terkenal di kalangan para ulama masalah khilafiyah yang harus berlapang dada. Jadi contohnya kalau ada kaum muslimin yang puasa di hari Rabu kemarin, kita husnudzon, ikut pendapat jumhur. Satu matlaq, satu dunia. Dia mendengar apa? Di Mekah sudah puasa, maka ini mending. Ini masih diakui pendapat ini di kalangan para ulama. Adapun metode hisab tidak. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat, pendapatnya Imam Syafi'i didasari dengan dalil bahwasanya pada saat itu ada seseorang yang diutus ke negeri Syam, namanya Quraib, diutus ke negeri Syam kepada Muawiyah. Kemudian setelah itu Quraib ini kembali ke Kufah, kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas. Kemudian menanyakan, wahai Quraib, wahai Ibnu Abbas, kapan kalian berhari raya? Kami berhari raya pada hari Sabtu. Kata si Quraib, kami di Syam berhari raya pada hari Jumat. Kenapa kok nggak ikut kami saja? Kata Ibnu Abbas, tidak. Kami mengikuti sesuai dengan wilayah tempat kami. Kemudian diiringi dengan akhir hadis, hakadza amarana Rasulullah SAW. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quraib mengikuti Ahlus Syam karena memang dia berdiam di Syam pada waktu itu, dan Ibnu Abbas mengikuti penentuan matlaq itu munculnya bulan pada tempatnya sendiri. Mengikuti siapa? Mengikuti ulil amrinya, mengikuti pemimpinnya. Nah, sudah masalah ini. Kemudian hukum-hukum tentang niat puasa. Hukum-hukum tentang niat puasa. Penulis mengatakan, yajibu 'alal muslim liyahsula 'alal ajr ay yasuma Ramadan imanan wa ihtisaban. Wajib bagi setiap muslim supaya mendapatkan pahala yang maksimal di dalam puasa Ramadannya, dia tempatkan di dalam niatnya untuk berpuasa secara iman dan ihtisab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan secara iman. Iman maksudnya adalah meyakini ini adalah perintah Allah. Dan ihtisab. Ihtisab maksudnya adalah dengan puasanya mengharapkan pahala dari Allah. Imanan wa ihtisaban. Iman maksudnya meyakini ini adalah perintah Allah sehingga saya harus mentaatinya. Ihtisab adalah mengharapkan balasannya kepada
Allah, bukan mengharapkan balasan dari orang lain, atau puasanya tujuannya untuk membangun pencitraannya dan lain sebagainya, tidak. Kemudian yang kedua, tentang bab niat ini, wajib menentukan niat puasa yang wajib dari malam. Ya, wajib menentukan niat puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah tidak. Puasa sunnah boleh kita niat di pagi hari. Contohnya Rasulullah SAW ketika balik ke rumahnya, tanya pada istrinya ada makanan apa? Enggak ada. Maka Nabi mengatakan apa? Kalau begitu saya puasa. Dengan syarat sebelumnya belum makan, belum minum, belum jima. Kita bangun tidur barangkali, sholat subuh, kemudian pada hari Senin barangkali, ya belum sahur, belum ada niat puasa. Tahu-tahu sampai jam 8 ini puasa enak kayaknya. Ya, hari Senin. Dan kita belum makan, belum minum syaratnya. Mulai terbit fajar itu belum melakukan pembatal puasa. Nah, silahkan puasa walaupun tanpa niat. Kemudian kita tunggu dulu. Masih telepon. Nah, kemudian wa tujzi'uhu niyatun wahidatun an kulli syuhur. Dan dianggap sah puasa Ramadan ini niatnya di awal. Di awal sampai akhir. Boleh? Boleh. Kenapa? Li'anna as-siyam al-mutatabi'. Karena Ramadan ini puasanya puasa yang berkesinambungan. Kalau disebutkan puasa Ramadan, berarti apa maknanya? Puasa di dalam bulan Ramadan, itu satu kesatuan. Sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih niatnya di awal atau setiap salam kemudian niat lagi? Di awal kita niat sholat tarawih, kemudian sampai selesai. Ya. Dan boleh atau bahkan wajib memperbaharui niat kalau terputus. Terputus mungkin karena sakit, kemudian nggak puasa, atau safar, kemudian nggak puasa, mau puasa lagi baru diperbaharui niatnya. Nah, ya, hukum puasanya orang yang haid dan nifas. Hukum puasanya orang yang haid dan nifas. Haram hukumnya orang yang haid dan nifas melakukan puasa. Maka mereka harus berbuka dan nanti mengqadha. Ya, tidak boleh bayar fidyah bukan, tapi mengqadha. Ya. Adapun orang haid dan nifas barangkali dia sucinya di siang hari. Sucinya di siang hari, barangkali ada seorang yang haid atau nifas, sucinya jam 9 pagi tanggal 1 Ramadan. Bagaimana demikian ini? Jawabannya tidak lazim dia puasa, nggak perlu dia puasa. Kenapa? Karena dia masuk di 1 Ramadan dalam status hilang penghalang. Penghalangnya hilang. Kalau datang wajib harus puasa. Contoh, apa syarat wajibnya puasa? Muslim, aqil, baligh. Contoh, seorang masuk Islam jam 9 pagi. Ini kan syarat wajib. Kalau haid, nifas, safar, sakit, penghalang. Datang syarat wajib. Contohnya orang masuk Islam, dia sebelumnya kafir, masuk Islam tanggal 1 Ramadan jam 9 pagi.
Bagaimana? Harus puasa dia. Harus puasa karena sebelumnya nggak ada kewajiban. Datang yang wajib, datang syarat wajibnya, maka dia puasa. Ya, sampai maghrib. Dan tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengqadha. Walaupun terpotong itu. Kenapa kok tidak perlu mengqadha, Ustaz? Jam 9 ke atas dia nggak ada syarat wajib yang datang. Belum ada kewajiban apa? Puasa. Contohnya yang lainnya, anak kecil baligh jam 9 pagi 1 Ramadan. Bagaimana? Syarat wajib datang, harus puasa. Yang akil barangkali, orang gila terus tahu-tahu sembuh 1 Ramadan jam 9 pagi, maka wajib dia puasa. Ya. Adapun kalau hilang penghalang seperti tadi, orang haid nifas, harusnya dia berkewajiban sudah puasa, tapi nggak boleh. Kenapa? Adanya penghalang haid dan nifas. Penghalangnya hilang jam 9 pagi, contohnya 1 Ramadan. Wajib puasa nggak? Enggak. Tidak wajib. Tapi wajib apa? Qadha. Wajib qadha. Kemudian yang nomor 2, sakit. Sembuh jam 9 pagi 1 Ramadan. Enggak wajib puasa dia. Tapi wajib qadha. Demikian pula safar. Musafir jauh. Ya. Datang 1 Ramadan ke tempat mukimnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Gimana? Tidak wajib puasa tapi wajib qadha. Nah, bisa dibedakan insyaallah. Datangnya syarat wajib dan hilangnya penghalang. Nah, kemudian kita sentuh pembatal-pembatal puasa. Beberapa pembatal puasa. Yang pertama, makan minum secara sengaja di bulan Ramadan. Makan minum secara sengaja di bulan Ramadan. Kalimat secara atau lafaz secara sengaja mengecualikan makan minum secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak batal. Yang nomor 2, jima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam bagaimana malam? Malam halal, uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, boleh. Malam boleh. Adapun siang ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Kemudian inzalul mani yaqadatan bimubasyarah al taqbil al istimna. Keluarnya mani dilakukan secara sadar. Keluarnya mani dilakukan secara sadar. Baik dengan jalan mubasyarah. Mubasyarah itu bercumbu, tidak sampai jima, tapi bercumbu. Bercumbu boleh nggak dengan istri di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya boleh dengan syarat aman dari potensi untuk keluar mani. Ya, Rasulullah mencium istrinya pada saat puasa, memeluk istrinya pada saat puasa, tidak jadi masalah. Tapi tetap kontrol. Ya. Atau dari istimna. Mohon maaf, istimna itu adalah onani. Ini juga membatalkan puasa. Atau yang lainnya, dari jalan yang lainnya, yang penting dia lakukan secara sengaja. Adapun bermimpi tidak. Tidur kemudian keluar maninya karena mimpi, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Yang keempat adalah menggunakan jarum. Maksudnya adalah infus. Ya. Yang infus tersebut adalah nutrisi, bukan obat. Kalau obat tidak membatalkan
puasa. Tapi infus yang kandungannya itu makanan bisa menyehatkan atau membuat tubuh bugar, maka yang demikian membatalkan puasa. Kemudian berikutnya, keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian berikutnya murtad, keluar dari agama Islam. Ini juga membatalkan puasa. Nah, intinya kaidah tadi antum bisa cek. Semua tadi pembatal, ada yang sifatnya dari luar ke dalam, ada dari dalam keluar. Kalau dari luar ke dalam itu menguatkan, maka membatalkan. Kalau dari dalam keluar sifatnya melemaskan, itu membatalkan. Ya. Apa hukumnya? Contohnya muntah. Ya, muntah. Disebutkan oleh para ulama, jika muntahnya itu sifatnya adalah bukan apa istilahnya, istiqa, ya, bukan disengaja untuk dimuntahkan, maka tidak membatalkan puasa. Tahu-tahu barangkali apa, mual terus muntah, tidak membatalkan puasa. Adapun tujuannya memang untuk dimuntahkan, dia ingin keluarkan yang ada di dalamnya sampai menyebabkan lemas, ini membatalkan puasa. Nah, kalau yang dari luar ke dalam jelas makan, minum, menguatkan, ini membatalkan puasa. Dari dalam keluar, contoh muntah tadi, bekam, cuci darah batal puasa, ya, karena melemaskan. Baik, insya Allah sampai sini dulu materinya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Oh, nah. Iya. Iya. Membatalkan puasa. Nah, bukan, kalau memang dia itu potensinya melemaskan mungkin banyak titik sampai melemaskan, ini batal. Tapi kalau tidak, maka tidak. Silahkan gunakan kaidah itu. Kalau dari dalam keluar yang melemaskan, kalau dari luar ke dalam yang menguatkan. Ini enak, nanti kita bisa aplikasikan di beberapa kondisi. Silakan. Nah, asal pertanyaan yang bagus. Untuk masalah safar tetap dibahas secara syar'i adalah jaraknya, bukan medianya. Ya, mungkin fisik orang dulu naik onta nggak sesuai kayak fisik kita. Mungkin dianggap kalau kita, orang dulu naik onta sama dengan kita naik motor atau mobil, bisa jadi. Atau intinya fisiknya nggak sama. Intinya dibahas di dalam syariat adalah jaraknya, bukan medianya. Nah, yang kedua kita bahas bagaimana tentang membatalkan puasa bagi musafir. Nah, ini beda lagi. Ya, kalau membatalkan puasa bagi seorang musafir, kita lihat apakah puasa wajib atau sunnah. Kalau puasanya puasa sunnah, yang afdol dibatalkan. Walaupun kalau dia bertahan boleh, tapi yang afdol dibatalkan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya, tidak ada kebaikan puasa saat safar. Tapi jika puasanya puasa wajib, maka beda. Kalau puasanya puasa wajib seperti bulan Ramadan, ya, kemudian kita ditakdirkan safar, maka yang pertama kali kita lakukan bertahan.
bertahan. Nah, di saat bertahan itu kita lihat kondisi tubuh. Ya tadi media tersebut penunjang juga kalau untuk puasa wajib. Bahkan dari sini ke Saudi, bahkan kejauhan gitu, ke Malaysia mungkin naik pesawat, ya naik pesawat mungkin bertahan bisa. Dari Blitar ke Juanda naik mobil, disetir sama supir, dia tidur sampai Juanda langsung naik pesawat sampai Malaysia, masih bisa bertahan puasa. Itu yang bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ada pada ayat tersebut, ada pada anjuran puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum shiyam, puasa Ramadan. Di akhir ayat tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bertahan untuk melanjutkan puasa pada saat safar sekalipun, ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, harus kita bedakan antara wajib dan sunnah. Nah, ada lagi? Ya. Keringat adalah sesuatu hal yang lumrah, mau nggak mau keluar. Yang dimaksud mengeluarkan dari tubuh adalah hal yang tidak lumrah, contohnya darah, muntah. Ya, mungkin kalau kita ditanya apa, coba silahkan keluarkan keringat Anda sekarang. Maksudnya dari jalan apa? Dari jalan mulut, karena lawannya juga makan dan minum masuknya dari jalan mulut. Adapun keringat maka tidak termasuk dalam pembahasan ini. Nah, apa? Ya, dia sengaja atau tidak? Berarti tidak disengaja. Nah, berarti tidak termasuk pembatal puasa. Karena mungkin nggak sengaja eh, mabuk kendaraan. Nah, dan beberapa eh, perbuatan yang banyak dari kaum muslimin menganggap itu membatalkan puasa padahal tidak, itu adalah suntik. Ya, selama bukan suntik nutrisi, suntik obat nggak membatalkan puasa. Suntik gula, ada insulin ini, nggak membatalkan puasa. Kemudian pakai apa? Spray apa untuk melegakan pernafasan, nggak membatalkan puasa. Inhaler, ya. Tetes mata, ahsannya. Tetes mata ini tidak membatalkan puasa, walaupun pada mazhab Hambali membatalkan. Karena mazhab Hambali menganggap mata itu ada saluran ke tenggorokan. Mana buktinya? Kata mereka kalau pakai celak, tahu celak ya? Uhul, celak itu pahitnya terasa di sini. Paham ya? Pahitnya celak itu terasa di sini. Ternyata ya pendapat ini ijtihadiyah, pendapat ijtihad saja. Ditempatkan kepada ahlinya, medis mengatakan adanya spesialis THT, nggak ada THTM. THT telinga, hidung, tenggorokan. Ya. Adapun mata enggak. Ya. Lalu kenapa kok terasa di tenggorokan? Itu adalah pori-pori yang menyerap rasa tersebut, pori-pori saja. Sama kalau kita nginjek sesuatu yang hangat atau anyes, ya. Di sini kadang terasa. Di sini kadang terasa. Ini namanya pori-pori yang menyerap, bukan saluran. Ya. Adapun contohnya pakai tetes telinga.
Batalkan puasa tidak? Selama jumlahnya sedikit tidak. Kok bisa begitu? Rasul SAW kalau puasa wuduknya berkumur atau tidak? Hah, berkumur, berkumur dan tidak batal puasa. Padahal kalau kita cek ya kumur pakai gelas ukur itu 50 mili kumur. Kembalikan lagi, pas 50 mili, kemana sisanya? Maka di situ para ulama mengatakan, idza syai'un yasirun la yubtilu shaum. Sesuatu yang sedikit sekali tidak sampai apa tadi kaidahnya? Menguatkan, tidak sampai menguatkan, maka tidak membatalkan puasa. Ya, gosok gigi. Mungkin ada yang masuk sedikit di sini. Kumur sama juga. Ini tidak membatalkan puasa. Kaidahnya tadi, hal yang dari luar ke dalam yang menguatkan, membugarkan tubuh, ya. Antum kalau habis kumur saya yakin sih ngelak. Masih haus. Kan gitu habis kumur. Ini tidak membatalkan puasa. Kalau renang bagaimana? Padahal mandi tidak membatalkan puasa. Kalau renang bagaimana? Renang itu kan begini. Ya, sebagian orang, oh enggak kan sama aja enggak batalkan puasa. Tapi begini. Orang yang mau renang tahu dia nanti saya bakal minum ini. Ada pasti. Ya, apalagi yang enggak mahir-mahir bener. Kadang air kolam renang berkurang segini. Banyak diminum. Itu kalau dia sudah tahu, saya ini bakal renang mesti nanti keminum. Maka kalau dia tetap masuk berarti batal puasanya karena dia sudah tahu dan menyengaja masuk ke kolam renang. Bukan pakai alasan, lu nggak sengaja tadi keminum, Anda masuk kolam renang, itu sudah tahu bakal nanti apa? Terminum. Beda dengan mandi. Nah, cukup. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas tentang fikih salat tarawih insyaallah. Kemudian kalau ada waktu lagi baru fikih zakat fitrah atau zakat mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya di jalan ilmu dan amal dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk banyak beribadah di bulan Ramadan ini dan menerima amal ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.